Shalom, perkenalkan nama saya Novenia Divina None, kelas A5 Keperawatan semester 2, NIM 2214201129. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Meini Taju STMkom. Pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. 4. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Jenis-jenis software. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasi setiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya Windows. Yang kedua, bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer, contohnya PHP. Dan yang ketiga, program aplikasi adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya, contohnya MUOB. Yang keempat, perangkat lunak driver. Driver ini memungkinkan perangkat lunak untuk melakukan fungsi yang diperlukan. Setiap perangkat yang terhubung dengan komputer akan memerlukan salah satu driver agar dapat berfungsi. Contohnya, driver printer dan driver mouse. Selanjutnya, saya masuk dalam pengertian hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware adalah perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau yang sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Fungsi hardware. Yang pertama, menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Dan yang kedua, mengelola data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengelola atau mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Dan yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran pada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Dan yang keempat, menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar. Terdapat 5 jenis hardware. Yang pertama, perangkat masukan
yang kedua perangkat pemrosesan, dan yang ketiga perangkat keluaran, yang keempat perangkat penyimpanan, dan yang terakhir perangkat tambahan. Yang ketiga, saya masuk dalam pengertian brainware. Brainware disebut sebagai pengguna. Brainware merupakan pengguna atau orang yang mengendalikan dan mengoperasikan komputer. Pengguna komputer dalam hal ini adalah manusia. Ia selalu terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Tanpa adanya pengguna maka komputer tidak dapat berjalan. Ada juga jenis-jenis brainware. Yang pertama, administrator. Administrator adalah seorang yang memiliki tugas dan kemampuan dalam mengatur dan merancang sistem kerja, urutan kerja, dari proses input dan output. Selain itu, administrator juga harus memahami database perusahaan untuk mengatur, mengelola, dan menyimpan sebagai arsip data-data dari komputer. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian di dalam memilih perangkat lunak, beserta dengan kebutuhan yang sesuai dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Seorang analis harus memiliki keahlian seperti manajerial, teknis, analisis, dan interpersonal. 3. Programmer. Programmer adalah seseorang yang memiliki tugas atau membuat program yang dibutuhkan sistem komputer. Programmer juga berperan dalam membuat sistem keamanan pada sebuah sistem komputer. Sebagai programmer, harus memiliki pengetahuan tentang bahasa programan komputer untuk merancang sebuah program. Dan yang terakhir, operator. Operator adalah seseorang yang bertugas menjalankan perangkat komputer melalui program dan sistem operasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan operator seperti merawat sistem operasi dan peralatan perangkat komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Sekian video presentasi saya tentang software, hardware, dan brainware. Terima kasih. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.